adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Yang adik-adik kelas balita, pratama, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Begitupun yang madya, yang taruna, pasti sehat-sehat semuanya ya. Adik-adik, sekarang kita kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah online KPA GKP Gunung Putri. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Apakah Doli? Lagunya Dengar Dia Panggil Namamu. Ayo Kak Naomi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau doa syukur. Semuanya bersikap yang rapi, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita hari ini mau berdoa syukur bersama Bapak Majelis. Dipersilakan Bapak Majelis untuk doa syukurnya. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Puji Tuhan, kalau kita pada hari ini kita bertemu lagi. Sekarang, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa syukur. Kita doa syukur ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus yang baik boleh memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kehidupan kami seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih juga telah memberkati keluarga kami. Terima kasih juga Terima kasih juga telah memberkati gereja kami ya Tuhan. Berkati juga keadaan bangsa ini biar Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Terima kasih Bapak Majelis untuk doa syukurnya. Sekarang kita nyanyi lagi yuk. Kita menyanyikan lagu tema untuk minggu ini. Lagu temanya judulnya apa ya Kak? Tema hari ini yang terbaik ku berikan. Oke. Lagunya boleh adik-adik ajak mama papanya kita nyanyi bersama. Ada di NKB 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besarnya pengorbanannya di Kalvari, beri harapnya terbaik bagiku.
Iya, sekarang kita sudah doa syukur, sudah menyanyi. Sekarang saatnya kita mau persembahan. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya dikumpulin, dikasihkan ke mama papanya, nanti diberikan ke gereja. Ayo sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan lagu apa Kak Riris? Kita mau nyanyi Ajarlah Aku Tuhan. Oke, adik-adik semuanya ikutin kakak-kakak ya. Ajarlah aku Tuhan, belajar memberi, belajar memberi, belajar memberi. Ajarlah aku Tuhan, belajar memberi, belajar memberi persembahan. Sekali lagi. Ajarlah aku Tuhan, belajar memberi, belajar memberi, belajar memberi. Ajarlah aku Tuhan, belajar memberi, belajar memberi persembahan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan waktu untuk bermain. Dan saat ini Tuhan, kami boleh mengikuti kebaktian KPA online Gunung Putri ya Bapak. Dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Bapak berkatilah persembahan kami ini, biarlah menjadi berkat bagi pelebaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah memberikan persembahan bagi kami, karena kami tahu kami belum bisa mencari. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya yang ada di rumah dipersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, karena hari ini kita mau pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Majelis. Bapak Majelis dipersilakan untuk pembawaan firman Tuhannya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kalau tadi kalian sudah memuji Tuhan, bersukacita tidak? Ya, Kakak berharap kalian bersukacita dalam memuji Tuhan. Saatnya sekarang kita untuk membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kita buka Alkitabnya dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ya, saya ulang ya. Dari 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ya, adik-adik yang belum menemukannya, minta tolong mama papa, atau kalau ada kakak minta tolong kakak. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau tadi kami telah memuji Tuhan, kami bersukacita. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang baik boleh memberkati kami, supaya kami boleh mendengar dengan serius, mendengar dengan fokus. Ya Tuhan Yesus, supaya kalau ada iblis yang ganggu, Tuhan boleh usir iblis yang ganggu. Supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca ya. Dari kitab 1 Korintus pasalnya ke-16 ayat 1 sampai yang ke-4. Diberi judul di situ apa? Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Ya, adik-adik, kita baca ya. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu berperoleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah,
supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Ya, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Adik-adik, tema sekolah minggu kita adalah yang terbaik yang kuberikan. Kitab Korintus ini ditulis oleh rasul yang bernama Paulus untuk jemaatnya yang di Korintus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca, jadi jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang mempunyai banyak kelebihan. Karena jemaat di Korintus ini seperti kayak kota di Jakarta. Jadi di Korintus ini adalah sebagai pusat bisnis, sebagai pusat politik, pemerintahan, budaya dan lain sebagainya. Jadi jemaat Korintus ini boleh dikatakan mempunyai kelebihan dalam berkat atau dalam keuangan mereka. Jadi mereka banyak yang memiliki keuangan lebih. Nah, makanya Rasul Paulus ini menyarankan buat mereka untuk menyisihkan dari berkat mereka, menyisihkan uang mereka untuk diberikan kepada jemaat yang lain. Jadi ada jemaat di Korintus, di kota Korintus, ada jemaat juga di Yerusalem. Nah, di kota Yerusalem ini jemaatnya banyak yang berkekurangan, makanya perlu dibantu. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Ayo, jemaat Korintus, kumpulkan, sisihkan uangmu untuk nanti diberikan kepada jemaatnya di Yerusalem. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kakak mau tanya, siapa adik-adik yang suka untuk memberikan berkat atau persembahan atau membantu teman-temannya yang sedang dalam kesusahan? Ayo, siapa? Nah, ada, puji Tuhan kalau ada. Nah, adik-adik tahu nggak? Setiap minggu adik-adik memberikan persembahan, betul? Ya, adik-adik memberikan persembahan, dikumpulkan, lalu diberikan kepada gereja. Nah, sama yang dilakukan oleh gereja seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Setiap persembahan yang adik-adik berikan, yang adik-adik sisihkan dari mama papa ya, uangnya diberikan oleh mama papa, betul nggak? Iya, langsung adik-adik memberikan, dimasukkan ke dalam persembahan sekolah minggu. Nah, persembahan sekolah minggu yang adik-adik berikan nanti dikelola oleh gereja, oleh bapak-bapak dan ibu-ibu majelis, oleh ibu pendeta. Nah, persembahan itu diberikan untuk kalau misalkan ada jemaat yang sakit atau teman adik-adik yang sakit, teman adik-adik yang butuh, perlu dibantu untuk sekolah dan lain sebagainya, maka gereja yang mengelola persembahan itu. Ya, nah jadinya apakah persembahan itu perlu? Apakah Tuhan perlu persembahan? Ya, Tuhan tidak perlu persembahan karena Tuhan yang memberikan semuanya. Betul tidak? Tuhan yang memberikan berkat kepada mama papa sampai akhirnya mama papa bisa memberikan uang kepada adik-adik untuk sekolah, untuk uang jajan dan lain sebagainya. Tuhan yang memberikan itu semua. Jadi sebetulnya Tuhan tidak perlu persembahan kita. Tapi adik-adik perlu ingat, banyak di luar sana mungkin teman-teman adik-adik yang membutuhkan, mungkin mama papa teman adik-adik yang membutuhkan untuk dibantu. Maka itu ketika persembahan yang adik berikan akan dikelola oleh gereja. Nah, adik-adik kita diingatkan bahwa karena Tuhan sayang kepada kita, Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus menyisihkan berkat kita
untuk membantu teman-teman, membantu orang lain. Karena Tuhan yang menginginkan itu, Tuhan yang mau, dan Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Ya, bagaimana adik-adik? Kita mau belajar sesuatu, yaitu untuk membantu orang lain. Lewat apa? Lewat berkat yang kita punya. Berkat itu apa? Berkat kalau kita punya uang lebih. Mungkin adik-adik, Kak, saya punya uang sedikit. Tidak apa-apa, berikan itu. Tuhan tidak melihat sedikit dan banyaknya, tapi Tuhan melihat hati adik-adik yang memberikan dengan tulus, memberikan dengan ikhlas, memberikan dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau lihat, ya adik-adik. Jadi kita belajar hari ini adalah belajar tentang memberikan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, adik-adik harus ingat bahwa persembahan yang adik-adik terima dari mama papa itu berasal juga dari Tuhan. Ya, bagaimana adik-adik? Bersukacita hari ini, kita belajar sesuatu hari ini, biar Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang mau mengingatkan kita nanti kalau kita diberikan persembahan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di sekolah minggu yang akan datang. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup pembacaan firman ini, kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah belajar sesuatu hari ini Tuhan. Belajar tentang memberikan yang terbaik ya Tuhan, dari apa yang kami punya ya Tuhan Yesus. Walaupun kami punya sedikit, tidak apa-apa ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus melihat hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk memberikan berkat kami, menyisihkan berkat kami ya Tuhan untuk orang lain. Terima kasih untuk belajar pendengaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, dan sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan berpisah, tetapi sebelum kita berpisah, kakak undang untuk bangkit berdiri lagi, karena kita akan nyanyi apa Kak Doli? Biar bumi akan berlalu. Ayo Kak Naomi. Jangan lupa gerakannya ya. Bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi kita nyanyi. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dadah adik-adik, sampai jumpa di ibadah online KPAG KP Gunung Putri di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau doa syafaat ya. Bagaimana sikap doanya? Kita datang kepada Tuhan dengan sikap doa yang sempurna. Kita tutup mata kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kami telah melakukan pujian, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan ya Tuhan, firman Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Terima kasih Yesus. Dan Tuhan Yesus yang baik, kalau pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, buat keadaan bangsa kami ya Tuhan, yang sekarang sedang melawan virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh campur tangan ya Tuhan Yesus, supaya virus corona bisa, semua orang yang terkena virus bisa Tuhan Yesus sembuhkan, dan bangsa kami dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kalau kami juga berdoa buat hasil ujian kami telah memberikan yang terbaik. Kiranya juga Tuhan Yesus boleh membantu kami ya Tuhan lewat hasil ujian nanti, supaya kami diberikan nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami berdoa juga buat teman-teman kami ya Tuhan, yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit, terbaring di rumah ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh sembuhkan, karena kami percaya Yesus, Tuhan Yesus adalah dokter yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami, kiranya Tuhan boleh berkati gereja kami, Bu Pendeta, Jelis, dan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan berkati setiap kehidupannya, termasuk keluarga kami ya Tuhan Yesus, mama, papa, adik, kakak, semuanya Tuhan berkati, supaya kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan, bahwa Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami juga berdoa ya Tuhan, kalau misalkan minggu depan kami boleh dipertemukan lagi di ibadah online ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai hidup kami, berikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami mau tutup ibadah ini ya Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik adik-adik, kita sudah doa syafaat, dan sekarang kita menerima berkat Tuhan ya. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya penyertaan Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya. Dah.